Para santri apa? Umur di bawah, umurnya kan rata-rata sudah, ya kan? Para santri yang lain itu sudah paham ini bercanda, ini memang beneran benci, jadi bisa membedakan. Terus ini Kang, di sini tuh pelajarannya apa aja Kang untuk para santri? Kalau untuk para santri untuk mata pelajaran ini tasawuf, tajwid. Oh berarti kayak ya ini sama kayak pelajaran di pesantren gitu juga ya? Iya. Berarti nggak ada bedanya pesantren dengan padepokan? Ya, tapi beda tipis ya? Beda tipis. Cuman kan kalau di pesantren itu ada nawusorofnya. Oh, nawusorof. Di padepokan lama ada, di sini juga ada. Karena gini, saya menekankan ke semua pengurus, kalau misalkan diajari nawusorof percuma. Karena santri kita bukan santri umur umur di bawah, umurnya kan rata-rata sudah ya kan kasep. Jadi bagaimana? Ya bagaimana ketika santri sudah berumur seperti ini diajari fikih aja. Fikih gitu ya. Bagaimana itu wudu, bagaimana itu sholat, bagaimana tata cara tayamum dan lain sebagainya, tahara lah ya. Seperti itu. Kalau masih diajari nawusorof, belajar nawusorof itu jangka panjang. Jangka panjang banget. Dan nanti apakah ketika pulang ke masyarakat ditanya Zaidun, Mas Zaidun, nggak mungkin. Pasti yang ditanyakan wudu, bagaimana salatnya wudu, kilatil wudu, sholat juga, salatnya sholat, apa yang batal, pasti itu yang dipakai. Tapi sedikit banyak kan itu salah satu mungkin bisa jadi kelebihan dari sini gitu. Kalau seandainya itu bisa tapi sulit juga kan. Jadi masalahnya jadi kayak nawusorof itu kan memang rata-rata belajarnya kan mulai dari kecil ya. Jadi dari kecil karena itu bertahap, artinya itu bertahap. Jadi memang dari biasanya kan itu mulai itu kan sekitar usia SMP kan, SD SMP itu sudah belajar mulai jurumiyah kan mungkin seperti itu ya. Tapi kalau ini usianya sudah di atas rata-rata di atas 18 tahun dia ya kan. Jadi benar memang di sini diajarkan yang paling utama adalah zikir, terus sholawat kan kayak gitu kan, tasawuf mungkin seperti itu pendekatan ke. Saya memang kalau saya dari awal memang yang saya tekankan itu dikuatkan syariatnya dulu. Kalau sampean dulu basicnya sebelum di sini di mana, pesantren atau di mana? Ya di beberapa pesantren. Di Jember juga? Pesantren ada. 10 pesantren. Masya Allah, di mana aja Kang? Di yang Madura, di Jawa. Di Jawanya di mana di Jawanya? Banyak sih. Yang banyak di termasuk ini ya. Ini takutnya ada komplain. Tidak apa-apa. Seperti Lirboyo, Mambaul Ulum Jombang, terus Sidogiri, terus Sidogiri, sudah. Seperti berarti Imriti apa ini sudah bisa semua jenis sama nih. Alhamdulillah. Ternyata ini kan ternyata berarti ngajinya kan kalau sudah pindah-pindah dari pesantren kan ya sudah semua berarti kan ngajinya gitu loh. Iya namanya cara. Jadi ilmu apa namanya kitab kuning kayak gitu kan kalau di pesantren-pesantren mulai dari kecil kan sudah diajarkan seperti itu kan. Kalau kitab kuning. Makanya saya kalau memang di program seperti itu karena saya mohon maaf bisa membaca ya bisa membaca dalam artian karena dulu sempat diajarin nawusorof saya bilang gitu karena apa faktor usia ya lebih betul. Kepada pengaplikasian di masyarakat itu fikih kita itu diajari Fathul Qorib, Takrib atau Safina, Sulam Taufik itu. Kalau untuk membaca Al-Quran rata-rata santri gini sudah bisa, santri sini rata-rata bisa. Oh rata-rata sudah bisa. Ya ada sih yang nggak bisa. Tapi untuk jadwal biasanya ngaji bareng itu ada nggak di sini? Ada. Oh ada juga ya. Ada. Nah ini teman-teman yang kemarin pada menanyakan di situ itu ada pelajaran ngaji Al-Quran, ini sekarang sudah dijawab sama beliaunya. Ada. Jadi saya tekankan memang. Itu berarti biasanya ngajinya yang Al-Quran itu malam atau siang biasanya? Pada subuh. Ini kegiatan ini sudah mulai aktif belum, kegiatan pesantren Padepokan ini untuk ngaji-ngaji kayak gitu? Jalan. Oh tetap jalan, sudah jalan ya. Dari kemarin sebelum
ada masalah seperti ini. Enggak, maksudku pas pada saat sudah ada masalah ini tetap jalan ya. Alhamdulillah. Ngaji-ngajinya Tambah tetap saya jalan. giat, Tambah Kak. semangat gitu. Betul, betul. Kenapa? Karena untuk sholat malamnya, zikirnya, Nah, dosanya, tahlilnya, kenapa saya tambah giatkan? Kita memintanya kepada Allah. kemarin kan kata Gusnya santrinya itu wajib bangun malam gitu ya. Iya. Biasanya itu berarti jam berapa itu sarapa santri dibangunkan itu? Jadi jam 12 malam ya. Kita mandi semua. Jam 12 malam. Malam. Iya. Mandi malam itu kan sudah di lampah apa yang sudah dijalani oleh Gusnya. Iya. Gusnya meniru gurunya. Karena sholat angin gerges betul Iya. Enggak ya. enggak tambah kita sehat, menghilangkan gerges itu. Terus setelah Karena sudah terbiasa sudah mungkin. terbiasa, namanya kan mandi taubat. Ya. Setelah mandi baru santri siap-siap. Ya. Kemarin itu jam 1 sudah siap-siap sholat berjamaah. Terus saya imam. Terus absen, jangan lupa. Jadi ketahuan nanti yang nakal-nakal. Itu kan pasti ada ya. Itu, Pasti ada. malam ini Nampak. enak-enaknya tidur. Iya. Pasti itu. Saya jangan, jadi ke bagian menjaga keamanan dalam, jangan lupa absen. Nanti siapa yang nakal? Kelihatan itu ya. Kelihatan. Malahan dulu Gus itu ya, biar ada efek jerak. Nanti Pak Lurah absennya tuh kasihkan saya. Nanti saya panggil. Betul itu. Jadi yang absen itu Alfa, saya kasihkan Gus. Saya menghadap sendiri ke Gus. Dipanggil lah santri itu. Malu, bener, malu. Jadi jangankan 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah punishment ya, apa takzir atau sanksi itu. Jadi tadi total semua yang ada di sini berapa santri Gus? Yang Kurang laki-laki lebih berapa? Yang perempuan? 60. 60-an Kurang lebih. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Laki-lakinya sekitar Laki-lakinya jadi 50-an. 50-an. Terus ini semua gratis ya di sini ya? Gratis. Gratis, Tis. Mulai gratis dalam artian makannya juga nggak bayar. Gratis. Gratis semua. Ini berarti yang di sini tempatnya di mana? Ini dapur kan? Ah, ini dapur. Oh, terus tinggalnya sebagai Putri ini. ini Santi Putri. Oh ya. Putra itu yang lakinya. Berarti saat ini tukang masaknya juga ada kayak gini ya? Orang ibu-ibu dapur. Ibu dapur maksudnya ada 2 sendiri. orang, ya. Dua sendiri. Jadi apa mesti bayar kayaknya? Iya, digaji sama Gusnya jelasnya. Bukan yang kerja, bukan ibu-ibunya nggak dibayar, maksudnya yang santrinya kan nggak bayar kan kayak gitu. Enggak, iya, Nggak. maksudnya ibunya ya dibayar. Karena ibunya yang masak. Ibunya yang masak ya wajar lah kayak Repot gitu. masak itu Nggak. dua Terus santri nggak boleh megang HP ini ya? Mbak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Kecuali Seperti sama di pondok ya. iya. kecuali pengurus gitu yang boleh. Atau hari apa gitu bolehnya mungkin. Kemarin tuh gini. Awal ini sebetulnya peraturan ini dari Padepokan Lama. Dari Padepokan Lama. Awal kejadian kalau dulu bebas ya. Nah, Terus kita ketika megang HP itu dengan tidak sengaja ya ada gambar-gambar atau video-video itu bisa mengganggu pikiran kita ketika dzikir, ketika sholat. pasti sudah. ya pasti ya. Kita nggak Karena munafik. boro-boro ada gambar-gambar nggak tahu, boro-boro datang gitu kan. Iya. Nah itu pasti kepada negatif. gitu, Negatifnya ya betul memang Pak. seperti Buat itu. pacaran. Ya kurang yang baik-baik lah. Ya, saya mau saya sebutkan bahwa yang kurang baik-baik gitulah. Nah akhirnya ditahan. Semua HP itu saya megang dulu. Waktu di Padepokan Lama saya megang lah. Gitu ya. Saya megang, saya perketat. Semua kalau mau minta ke saya. Nah setelah itu pertama 1 hari Pak. 1 hari. Pokok ketika pengobatan nggak boleh. Kalau setelah pengobatan boleh. Bengkak 3 hari, bengkak 1 minggu, bengkak 2 minggu sekarang, bengkak dipegang apa 1 bulan, 1 bulan nggak pegang Ya, apa. Bapak ini kan demi kebaikan. Iya.
Alhamdulillah sudah waktunya sore, Kang. Terima kasih banget bincang-bincangnya atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Padepokan ini kegiatan belajar mengajarnya tidak terganggu dengan adanya kejadian-kejadian yang seperti ini. Kita berharap dan kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semua lancar, sukses dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang sempurna, manusia tempatnya salah dan dosa ininya gitu. Kita tidak boleh menghujat satu sama lain. Kita yang penting menjalin silaturahmi, banyak teman, banyak saudara. Hikmah itu tadi ya. Itu di Aspal itu dari tadi sore. Iya itu. Oke, terima kasih ya Kang ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.